Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elvira Permatasari, Elia Mei Cantika Putri, saya sendiri Nur Alima, Margiana Dewi Yuliani, Trosdi Johnson, dan Reina Rueli. Di sini kami akan memaparkan materi tentang media pembelajaran berbasis games. Apa itu media pembelajaran berbasis games? Mari kita simak bersama-sama. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Dengan bantuan berbagai media, maka pembelajaran akan lebih menarik, konkret, mudah dipahami, serta hasil belajar yang lebih bermakna. Proses belajar yang menyenangkan untuk peserta didik dapat diciptakan dengan media pembelajaran berupa permainan atau game. Tujuan pembelajaran games adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberikan fasilitas belajar untuk menambah kemampuan siswa melalui bentuk permainan yang mendidik. Pembelajaran games tidak perlu menirukan realita, namun dapat memiliki karakter yang menyediakan tantangan yang menyenangkan bagi siswa. Saya Elvira Permatasari, NPM 2040605777. Jadi di sini saya akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran berbasis game. Nah, yang pertama ada tujuan. Nah, tujuan itu berfungsi untuk mengidentifikasi seperti skor dalam permainan. Nah, jadi dalam permainan itu pasti memiliki suatu tujuan. Nah, seperti contohnya ialah ketika kita bermain game, pasti kita akan mencapai suatu skor. Yang kedua, karakteristik dalam pembelajaran berbasis game adalah aturan. Aturan itu merupakan suatu tindakan. Nah, jadi setiap permainan pasti ada aturannya. Nah, tidak mungkin tidak ada aturannya karena itu berfungsi untuk mencegah atau memberitahukan bahwa permainan itu melalui tahap-tahap ini dan ada beberapa sesuatu yang menarik. Jadi seperti pengaturan itu, misalnya semacam bermain games PAU itu pasti ada aturannya, atau bermain futsal di dalam Android itu pasti ada aturannya. Nah, selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi ini berfungsi sebagai menyerang lawan. Jadi kayak semacam menyerang diri sendiri ataupun menyerang lawan secara bermain games bersama-sama maupun individu. Selanjutnya berupa tantangan. Nah, tantangan ini sangat penting dalam media pembelajaran berbasis game. Jadi dia tuh berfungsi sebagai bagaimana caranya kita harus menebak suatu kata ataupun suatu games untuk mencapai sesuatu kebenaran maupun untuk mencari kebenaran. Oke, jadi yang selanjutnya adalah khayalan. Nah, khayalan itu berupa dari imajinasi dari diri kita maupun dari pikiran kita. Nah, jadi dalam khayalan itu pembelajaran di dalam berbasis game ini memiliki khayalan atau sebuah permainan yang menggunakan imajinasi kita. Selanjutnya adalah keamanan. Nah, dalam pembelajaran berbasis games tentunya ada keamanan. Misalnya keamanan untuk menentukan atau memberikan kita sebuah waspada dalam permainan. Nah, jadi kayak semacam aturan ataupun semacam pemberitahuan sebelum permainan itu dimulai atau penjagaan. Nah, setelah itu yang terakhir karakteristiknya merupakan hiburan. Tentu saja dalam permainan atau dalam pembelajaran berbasis games tentunya itu merupakan suatu hiburan karena bisa menghibur dan bisa membuat seseorang terhibur atas bermain menggunakan media pembelajaran berbasis game. Tujuan model pembelajaran berbasis games agar pembelajaran dapat berlangsung secara dinamis dan menyenangkan, peserta didik dapat lebih bersemangat dalam aktivitas di kelas. Dengan model ini diharapkan
pembelajaran tidak lagi berfokus kepada pendidik, tapi lebih berfokus kepada peserta didik. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, maka pendidik harus perlu menyiapkan model pembelajaran yang cocok terhadap pendekatan, yaitu dengan cara bermain. Metode pembelajaran bermain lebih mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran learning bermain ini adalah hasil peserta didik dapat menerima berbagai keragaman dari temannya serta pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran berbasis game. Yang pertama yaitu memilih game sesuai topik, yaitu pendidik memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. Yang kedua, penjelas konsep pendidik. Pendidik atau guru memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan. Yang ketiga yaitu aturan. Peserta didik menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. Yang keempat, bermain game, yaitu peserta didik bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. Yang kelima, peserta didik merangkum pengetahuan. Peserta didik merangkum pengetahuan yang dapat didapatkan dari game yang telah dimainkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Peserta didik bersama-sama melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran berbasis game, yaitu ada games education. Ada tahap pertama yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan ada dua, yaitu persiapan pokok bahasan materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Desain produk atau pemilihan alat dan bahan, pemilihan desain untuk permainan. Yang kedua tahap produksi, yaitu menggunakan program aplikasi. Dan yang ketiga, mengadakan tes, validasi, dan revisi media. Permainan peran, yaitu yang pertama menentukan peran. Guru menentukan atau membuat tujuan yang akan dicapai dengan games yang akan dibuat. Yang kedua, membuat skenario dan lingkungan tempat terjadinya tindakan. Dan yang ketiga, memilih alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang keempat, membuat sejumlah peran dengan berbagai karakternya yang harus dibawakan. Dan yang kelima, membuat masalah yang harus dipecahkan oleh pemegang peran yang nantinya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran berbasis games. 1. Membuat peserta didik lebih menonjol dan aktif. Model pembelajaran ini tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas atau yang berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademi lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, itu menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai. Dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga itu guru mengevaluasi secara langsung. Guru dapat mengevaluasi secara langsung pada saat permainan. Yang keempat itu meningkatkan motivasi dan semangat peserta didik dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Karena dalam pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. Yang kelima itu membuat peserta didik jadi lebih senang. Dalam pembelajaran berbasis game ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Yang keenam itu dapat memberi umpan balik langsung. Selanjutnya, kekurangan media pembelajaran berbasis game, yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang lama
mulai dari perencanaan hingga proses pembelajarannya. Dan yang kedua, suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Suasana kelas sering tidak kondusif karena peserta didik sangat antusias dalam mengikuti permainan, sehingga seringkali guru kesulitan dalam menenangkan kondisi kelas. Dan yang ketiga, guru dituntut pandai memilih pembelajaran yang cocok. Dalam model pembelajaran ini, guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini, karena tidak semua materi pembelajaran bisa menggunakan media pembelajaran berbasis games. Dan yang keempat, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja, turnamen atau lomba. Dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Nah, demikian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.